Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat kita, taqarrub, tadharruk kita kepada Allah di waktu zuhur ini betul-betul menjadi bagian dalam rangka menjemput ridha Allah. Karena sesungguhnya hidup dan kehidupan yang kita jalani ini, disadari atau tidak, adalah seluruhnya bergantung kepada Allah. Maka sholat kita, taqarrub, tadharruk kita adalah dalam rangka menggantungkan hidup dan nasib kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bergantung, karena Allah adalah tempat bergantung. Sekali lagi, hanya kepada Allah kita bergantung, karena Allah lah yang menjadi tujuan hidup kita, memohon dan berharap ridho keselamatan dunia akhirat kita. Zuhur ini juga terasa penting dalam menyegarkan. Sekali lagi, zuhur ini begitu penting dalam menyegarkan tubuh kita, fisik kita. Kenapa? Apalagi sekarang sudah bulan apa, Mas? Bulan Juli, tepatnya tanggal 31 Juli. Besok sudah tanggal 1 Agustus. Ini matahari sudah seakan-akan sudah tidak di atas kepala kita. Panasnya luar biasa. Dan apalagi di zuhur ini, kalau kemudian kita beranjak mendengar azan, betul-betul berat betul langkah kaki ini, melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa? Karena panas. Musim kemarau, puncak kemarau. Tapi pun toh jika kemudian kita mampu mengalahkan malas kita ambil wudhu, kemudian kita sholat jamaah seperti ini, melangkahkan kaki ke masjid, maka ini mudah-mudahan mencocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, maka mudah-mudahan janji Rasulullah bahwa setiap langkah kaki kita akan dihapus dosa kita dan diangkat derajat kita. Mudah-mudahan dosa apapun yang terlanjur kita perbuat, Allah berkenan mengampuni, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dengan cara Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang adalah bab untuk saling menebar kedamaian. Sekali lagi, saling menebar kedamaian, saling menjaga, saling melindungi, saling menyayangi. Sekali lagi, sekarang saya akan sampaikan bab tentang menjaga perdamaian, saling menyayangi, saling melindungi, saling menjaga perasaan masing-masing untuk tidak menyakiti. Lantas bagaimana jika kemudian kita menyakiti orang, menyakiti saudara kita, menyakiti orang lain dengan jalan yang tidak benar? Maka sungguh Rasulullah SAW bersabda sebagai penegasan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslimi, bahwa seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Sekali lagi, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Apa kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain? Sehingga al-muslimu akhul muslimin ini adalah menjadi dasar
tentang konsep ukhuwah Islamiyah di dalam Islam. Sekali lagi, konsep ukhuwah Islamiyah di dalam Islam atau konsep persaudaraan Islam. Walaupun di ensiklopedia Al-Quran bahwa yang dikatakan ukhuwah Islamiyah adalah satu persaudaraan, di mana persaudaraan itu didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam. Siapapun kalau bersaudara kemudian persaudaraan itu menggunakan nilai-nilai ajaran Islam, maka itu masuk dalam kategori ukhuwah Islamiyah. Kita orang Islam umat Rasulullah Muhammad SAW bersaudara dengan umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bersaudara dengan umat Nabi Dawud, Nabi Dawud alaihissalam. Kalau umat Nabi Isa disebut Nasrani, kalau umat Nabi Daud disebut dengan Yahudi. Karena apa? Umat Nabi Isa menggunakan kitab Injil, umat Nabi Dawud menggunakan kitab Zabur, umat Nabi Musa menggunakan kitab Taurat. Umat-umat selama persaudaraan membangun kasih sayang dengan prinsip-prinsip Islam itu menurut ensiklopedia Al-Quran disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau kemudian kita punya iman yang sama dengan iman akidah Islam disebut ukhuwah imaniyah. Kalau kita kembali bahwa manusia adalah anak cucu Nabi Adam disebut ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Kalau kita hidup di Indonesia ini untuk hidup berdampingan, menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan disebut ukhuwah watoniyah. Apa ukhuwah watoniyah? Persaudaraan setanah air. Apakah ukhuwah Islamiyah? Apakah ukhuwah watoniyah? Apakah ukhuwah basyariyah? Apakah ukhuwah insaniyah? Apakah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah watoniyah? Maka seseorang yang bersaudara antara muslim satu dengan muslim yang lain, kewajiban seseorang atas orang lain adalah la yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Orang yang dikatakan bersaudara tidak boleh menzaliminya, menganiayanya, menyakitinya. Menzaliminya itu berarti zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka seseorang yang dikatakan sebagai saudara maka tidak boleh berbuat zalim. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh untuk mencelakainya. Dan kewajiban satu dengan yang lain adalah inilah yang kemudian prinsip-prinsip persaudaraan di dalam Islam itu adalah man kana fi hajati akhihi, siapa yang berada atau memenuhi keperluan saudaranya. Jadi kalau ada saudaranya butuh bantuan dibantu, butuh kenyamanan dibantu kenyamanannya, maka janji Allah kanallahu fi hajatih, maka Allah akan membantu orang yang suka membantu temannya tadi. Allah akan membantu meringankan beban orang yang punya beban, yang membantu beban saudaranya tadi. Wa man farraja, dan barang siapa yang meringankan, menghilangkan kesulitan muslimin, dari saudara muslim, kurbatan, sebuah kesulitan, farrajallahu anhu, maka Allah akan memudahkan, sebab dia memudahkan kesulitan saudaranya itu, kurbatan, satu kesulitan, min kurrobi yaumal qiyamah, pada kesulitan pada hari kiamat. Jadi kalau ada seorang muslim
bisa menghilangkan kesulitan saudaranya, maka saat dia di hari kiamat nanti, sekali lagi, saat dia berada pada hari kiamat nanti, dia akan dimudahkan oleh Allah dari kesulitan apapun. Orang ketika menghadapi pengadilan Allah kesulitannya banyak loh ya. Kesulitan menghadapi cuaca di akhirat yang begitu panas, menghadapi perjalanan yang begitu panjang. Kesulitan-kesulitan ada banyak sekali. Maka siapapun yang mampu meringankan kesulitan saudaranya, maka Allah akan meringankan atau memudahkan atas kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat. Pada hari perhitungan itu setiap orang punya kesulitan. Lantas bagaimana jika orang yang mempersulit kebutuhan orang lain? Bagaimana kalau kemudian orang yang mencari-cari kesalahan orang, kesulitan orang lain, sehingga orang lain itu tidak nyaman dalam melakukan apapun? Maka hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Orang yang demikian ini akan mendapatkan kesulitan pada hari kiamat. Dan yang terakhir, man satara musliman, siapa yang menutup aib, keburukan, cacat muslim yang lain, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup cacatnya, Allah akan menutup aibnya, Allah akan menutup keburukannya pada hari kiamat. Manusia itu kalau mau mengupas keburukan-keburukan dan cacat-cacatnya yang ada di dalam diri ini, maka tentu manusia itu bukanlah manusia yang sempurna, karena banyak keburukannya daripada kebaikannya, banyak cacatnya daripada kebaikannya. Nah, kalau ada orang punya cacat, kemudian kekurangan itu diungkapkan, maka Allah pun tidak akan menutup aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, jika kita mampu menutup kekurangannya, menutup celah dan cacatnya, maka Allah pun akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Inilah prinsip utama di dalam bersaudara. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akhul muslim, al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakdzuluhu. Apa? La yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya. Kalau dikasih amanat, pegang, laksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh berkhianat. Dikasih kepercayaan, maka pegang kepercayaan itu dengan baik-baik. Dikasih pekerjaan, maka kerjakan pekerjaan itu dengan baik-baik. Jangan bekerja ketika ada orang, tapi ketika tidak ada orang malah enak-enakan. Namanya orang munafik. Wala yakdzibu, tidak boleh membohonginya. Berdusta, ngomong berdusta, sembarang berdusta. Wala yakdzuluhu, dan tidak boleh kemudian menghinakannya, meremehkannya. Kenapa? Kullu muslimin ala muslimin, seluruh orang Islam atas orang Islam yang lain haram. Haram apanya? Irdu, kehormatannya, untuk direndahkan. Wa maluhu, untuk hartanya untuk dijarah. Wa damuhu, nyawanya ditumpahkan. Dan takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Dan bihasbi mri'in, maka cukuplah seseorang min syarri, dari keburukannya, ayyah kira akhahu, seseorang itu akan nampak keburukannya jikalau dia menghina saudaranya. Sekali lagi, jikalau dia menghina saudaranya. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang betul-betul mampu menjaga keselamatan muslim yang lain, dan dari lidah kita dan dari perbuatan kita, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa
menebar kedamaian dengan keislaman kita, menebar ketenangan dengan keislaman kita, menebar kebaikan dengan keislaman kita. Sekian, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, dosa saudara kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kedua mertua kami, dosa pendamping hidup kami, dan dosa anak-anak kami. Ampunilah pula ya Allah, jikalau selama ini kami kurang bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan pada kami, dan tidak bersabar ketika kami menghadapi ujian dan cobaan-Mu pada kami. Karena itulah ya Allah, bimbinglah langkah kaki kami untuk tetap senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Bimbinglah setiap apa yang ada di dalam diri kami untuk mampu menggunakan kesempatan sebelum datang kesempitan, menggunakan waktu usia kuat kami sebelum lemah kami, menggunakan usia sehat kami sebelum datangnya penyakit, dan menggunakan kehidupan kami sebelum datangnya kematian. Dan di saat kematian itu datang, maka sungguh amal apapun tidak akan ada gunanya, karena yang ada adalah hanya amal kebaikan yang kami taburkan saat kami masih hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalam. Ucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.